Today is curhat time. Hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk curhat bareng aku dan temanku, Broken Heart Travel. But before start, if you like this episode, please subscribe, share, comment. Tapi if kamu nggak suka, just skip it. Alright, so let's start. Jadi kedatangan hari ini tamu aku. Ini Amaranta Victoria. Hai Mbak Amara. Hai, akhirnya datang di sini juga. Hai. Kalau traveler, siapa yang pernah merasakan broken heart travel? Ayo ngacung. Pernah nggak nih punya pengalaman broken heart traveling? Karena gue ada di sini, iya pernah. Aku pun ada. Dulu banget ya. Ada. Jadi kalau aku ya Mbak Mara, kalau pacaran tuh nggak banyak, tapi lama-lama long term. Nah waktu itu kayak lagi proses untuk putus, digantung-gantungin gitu, ngerti nggak sih rasanya? Oh iya. Jadi proses gantung menggantung itu kan paling sucks banget kan? Nah tahu nggak? Iya. Di tahun itu aku waktu itu pacaran 6 tahun. Terus udah kayak mau kredit mobil ya. Jadi aku pacaran 6 tahun. Terus gila lama banget. Lama banget. Terus pas mau putus itu lagi proses gantung-menggantung. Nah, itu aku lumayan stres gitu kan. Jadi tahu nggak, dalam setahun tuh aku bisa traveling 14 kali. Astaga. Tahun kan cuma 12 bulan ya. Jadi tahun itu 2 kali. Itu tiap bulan lebih banget deh. Iya, sebulan bisa 2 kali gue traveling gara-gara gue kayak harus rebound gitu. Gue harus kayak distract perasaan gue. Nah, aku pengen denger nih ceritanya Mara gimana tentang broken heart travel. Oke, jadi pernah sih berapa kali. Tapi ini flashback ya. Of course. Karena Mara udah move on ya, traveler. Udah move on dan udah happily married. Jadi ini cerita dulu. Terus suami gue jangan sampai lihat. Pernah sih dulu. Ini tahunnya nggak bisa disebutin karena nanti ketahuan orangnya. Gue takut orangnya tahu. Jadi jangan disebutin. Okay. Pokoknya pergi ke negaranya juga disebutin. Itu ngeri banget. Nah gue waktu itu nggak sendiri sih. Nggak sendiri jalan-jalan, gue sama temen gue. Terus begitu temen gue punya temen yang orang lokal negara sana. Oke, ini negaranya apakah benua Eropa ya? Ada pokoknya. Waktu itu sih putus sih, bukan yang pacarannya berapa? Kayak Hana yang pacarannya. Nah, gue nggak pernah pacaran lama sih, nggak nyampe setahun juga sih. Oh gitu. Iya. Tapi lumayan agak-agak berasa, jadi makanya perlu iya. Gitu. Gue selalu ngerasa kalau misalnya kayak gitu gue perlu suasana baru, karena kalau misalnya kalau misalnya abis putus terus udah gitu lo ngejalanin hidup lo yang biasa, lo ngeliatnya itu terus jadi keinget terus gitu. Jadi lebih baik gue kayak perlu suasana baru yang gue benar-benar nggak ingat gitu. Jadi traveling tuh salah satu cara yang buat gue itu sangat manjur buat gue ngelupain sehari-harinya. Jadi yang biasanya begini ada itu nggak inget sama sekali gitu. Nah jadi long story short, jadi ya gue pergi tuh holiday sama temen gue, terus ketemu nih sama temen lokalnya. Ya pergi juga bareng-bareng gitu, di balik itu ya orangnya lucu juga sih. Jadi cinlok lagi. itu nggak disengaja sama sekali, gue juga nggak tahu. Gue pikir dia lucu juga, tapi gue nggak mikir yang gimana banget. Tapi ternyata dia juga mikirnya kayak gitu. Jadi dan temen gue nggak have no idea sama sekali awalnya. Sampai pas mau pulang, gue semingguan lah. Itu emang cuma beberapa hari sih, cuman kayak nice aja gitu, lucu-lucuan aja sih dibilangnya. Jadi gue itu travelingnya reboundnya itu bener-bener rebound. Ya iyalah, lo dapet gebetan baru. Tapi itu gue nggak yang juga gimana ya, tau lah kan maksudnya orang negara lain gimana gitu. Jadi gue nggak yang berharap banyak juga. Yang penting gue kayak jadi nggak ngerasain yang sedih-sedih gitu enggak sih. Ada sih dikit, tapi itu kayak gue jadi lebih bisa mikir yang ternyata masih banyak ikan di laut gitu. Bagus ya, tetap optimis. Iyalah, harus gitu. Kalau misalnya lo tetap
mikirin orang yang itu terus nggak move on ya susah juga sih. Bener. Tapi itu cuman sekali aja sih yang kayak gitu, yang maksudnya gue jadi ketemu siapa gitu. Pernah juga rame-rame sama temen gue abis putus ke Bali gitu, itu juga nggak ada apa, cuman kita cuma bener-bener have fun aja gitu. Have fun-nya ya karena teman-teman rame-rame terus gitu suasana lain, jadi kayak lebih ya healingnya lebih oke lah gitu. Bener. Ya itu perlu sih. Iya. Kalau lagi broken heart gitu terus lo pergi traveling tuh, bahkan nyokap gue sangat menyarankan. So you think rebound from that trip gitu, rebound is it work? Iya. It work ya. Bener-bener, iyalah gue apalagi punya gebetan baru lagi ya, it work. Oh kalau itu nggak tahu, itu bonus banget sih menurut gue, karena gue pernah dikasih tahu sama salah satu tante gue nih, dia pernah bilang sama gue yang bisa nyembuhin sakit hati itu cuma bisa orang lain, bukan orang yang bikin kamu sakit hati. Udah itu aja. Dan gue kayak setelah gue pikir-pikir bener juga sih, lo sesakit hatinya sama orang kayak gimana, yang bakal nyembuhin sakit hati lo pasti orang lain. Ya at least buat gue, menurut gue itu bener sih. Dan waktu tante gue pertama kali bilang kayak gitu sama gue sih kayak, hah masa sih gitu. Tapi ternyata pas dijalanin ya pas dijalanin ya emang bener gitu ya. Dan juga gue juga sebenarnya bukan yang tipe-tipe terlalu lama move on sih kalau misalnya habis putus itu juga, karena gue lebih memilih untuk, gue nggak pernah tuh kalau misalnya putus terus gue nelfon lagi atau ngubungin lagi mantan tuh nggak pernah sih. Jadi gue lebih milih untuk move on gitu, jadi udahlah lupain aja, kalau misalnya udah berakhir ya udah berakhir aja gitu. Aku pun juga nggak pernah. Hana juga gitu nggak? Menurutku juga, kalau udah putus ya putus, benar-benar putus, nggak ada telepon-teleponan, nggak ada komunikasi. Tapi perbedaannya kan kalau marah kan baru kayak hitungan bulanan ya, nggak sampai setahun. Kalau aku kan udah kayak kredit mobil. Ada benernya juga itu ada benernya juga. Sama banget kan. Nah jadi makanya walaupun aku udah memutus tali silaturahmi, tapi gimana ya? Karena kelamaan itu kali ya. Jadi kayak udah get used to, terus jadi ada tuh cuma rasa sedih aja gitu, dan kayak pengen cepet-cepet ilangin, yaitu pelariannya dengan traveling gitu. Karena aku juga, karena kalau aku orangnya nggak gampang jatuh cinta sih, jadi Cile. jadi curhat beneran nih. Jadi kalau aku tuh emang agak susah sih. Nah makanya reboundnya karena nggak ke distract, jadi kayak perlu liburan. Jadi sesungguhnya di dalam liburan itu pun aku tuh kayak kosong. Jadi constantly perlu ini ya, karena hubungannya juga nggak sebentar gitu, lama, jadi constantly perlu refreshing gitu ya kalau Hana ya. Iya betul. Jadi kayak habis nanti pas weekend sendiri lagi, jadi kayak gue mesti kemana lagi nih gitu loh. Jadi, pantesan ya setahun sampai 14 tahun. asli. Tapi kayak gini juga maksudnya, kalau selama lo bisa afford travelingnya gitu kan ya perlu biaya juga lah ya gitu. Betul. Selama lo bisa afford ya menurut gua nggak apa-apa, tapi jangan sampai lo nggak afford tapi lo nggak bisa afford itu terus lo maksain, ya jangan juga. Nggak perlu yang traveling keluar negeri atau nggak keluar pulau. Ya maksud gue pergi di Jakarta gitu misalnya kan, maksudnya banyak tempat ya, lo kan nggak ke semua area di Jakarta gitu kan. Jadi lo bisa pergi ke area-area Jakarta yang jarang banget pergi. Kalau misalnya gue jarang banget ke Kelapa Gadingnya, gue ke Kelapa Gading aja gitu. Kalau misalnya gue nggak ada duit buat traveling gitu, at least suasana baru lah menurut gue. Cuman sekarang lagi pandemi ya, corona. Jadi yang putus sekarang ya mohon maaf, mendingan jangan traveling. Mungkin virtual travelingnya yang di YouTube tau gak sih? Iya benar-benar. Yang kan banyak tuh yang ini nih, yang HD yang cuman ngelihat orang jalan-jalan di kota mana gitu-gitu. Sedih sih, tapi at least mengobati gitu. Oh iya ya kesini gitu. Emang yang paling susah adalah yang putus di masa pandemik ya? Iya itu pasti susah banget tuh. Jadi karena lagi pandemi gini, terus putus, terus mau misalnya rebound ya ke misalnya cari distract ke cowok lain gitu, misalnya kayak marah.
nggak bisa juga kan lagi Gimana ketemunya? Iya. juga. Iya. Menurut lo nih ya, perlu nggak rebound trip atau better healing hatinya dulu nih menurut lo? Itu tergantung orang masing-masing ya, kepribadiannya. Soalnya kalau gue kan orangnya gampang move on. Ya. Gue lebih memilih untuk kalau misalnya udah berakhir ya udahlah lupain aja gitu. Gue nggak terlalu yang dwelling sedih-sedih gitu. Gue nggak inilah apa kayak nggak. Tapi gue punya temen, dia tuh kalau misalnya putus dari dulu nih, dari gue zaman SMP SMA gitu, kalau dia putus, dia tuh bisa sedihnya tuh bisa berbulan-bulan, terus dia bisa denger lagu cinta yang sedih-sedih patah hati tuh bisa sampai denger berulang-ulang sampai nangis-nangis gitu. Gue tuh ya gimana ya, menurut gue orang kayak gitu, kayak temen gue ini ya, pesen gue buat yang tipe kayak gini ya, cobalah untuk nggak inget-inget tuh itu gue masa sih aduh. Nah berarti kalau orang-orang kayak lo, nah kalau lo kan at least masih berusaha untuk aduh gue harus ini nih, lo sampai traveling setahun bisa sampai 14 kali kan. Temen gue tuh enggak, dia tuh kayak suka banget meromantisasi kesedihannya dia itu, ngerti nggak lo? Ada orang kayak gitu. Nah, tapi ya karena tiap orang kan beda-beda. Cara dia mengatasi kesedihan hatinya tuh kan emang beda-beda sih. Maksudnya tingkat level dia untuk nerima atau enggaknya gitu. Ya menurut gue sih itu tergantung lo nya sendiri sih. Lo mindset lo mau maju terus hidup mulai hidup yang baru untuk udah ngelupain yang itu, atau lo masih mau nginget-nginget lagi, itu balik lagi ke diri masing-masing. Saran gue sih kalau misalnya itu lo lebih baik move on sih, karena di dunia ini untuk lo hidup normal lah gitu, normalnya sih lo harus bisa move on. Karena life goes on, lo bakal miss out many things kalau misalnya lo nggak move on gitu. Itu menurut gue. Itu aja. Healingnya tuh kayak gitu. Aku termasuk yang tadi kayak temen kamu tuh ya. Tapi aku bukan yang kayak misalnya berbulan-bulan begitu, aku enggak sih. Mungkin 2 minggu begitu bisa sih. Misalnya denger lagu sedih gitu langsung melo. Ya kalau misalnya 2 minggu itu masih normal sih, tapi asal jangan lebih kayak jadi setengah tahun kayak gitu nggak sih? Benar-benar itu sih nggak normal sih. Dia nggak move on. Dia nggak move on. Iya. Kalau aku menurutku orang itu harus punya momen untuk grieving time gitu. Jadi kayak Iya. untuk melewati masa-masa sedih, masa-masa ya kayak gitu-gitulah. Karena it's natural kan? Iya. Malah kalau lo kan cuek ya. Jadi mungkin enggak juga sih. Gue ada grieving time-nya juga kok. Tapi grieving time gue biasanya sih beberapa hari aja sih, nggak nyampe seminggu gitu. Yang gue bener-bener sedih, ngerasa sedih gitu. Paling beberapa hari, abis itu gue yang kayak udah bisa nerima kenyataan, udah gitu. Itu tau gak sih paling ngeselin kalau apa? Kalau misalnya putusnya baik-baik terus karena keadaan terus taunya terus kayak gitu. Kita beda agama. Iya, contoh itu contoh konkret. Itu gue juga pernah. Gue pernah banget. Gue 2 kali ya putus tuh karena beda agama, dan itu emang sedih banget sih. Itu tuh kayaknya kalau beda agama, kalau di Indonesia ya, kayaknya ya kan kalau di luar negeri kayaknya nggak gitu-gitu amat ya sih orang-orang. Kalau di Indonesia masalahnya kan itu penting banget. Jadi ya itu salah satu breakup reason di Indonesia yang paling tinggi kayaknya. Sampai Glenn Fredly pun ada lagunya kan soal itu kan. Perlu nggak rebound trip? Kalau menurut aku sih better healingnya dulu, karena kalau aku termasuk yang agak mellow sih gitu. Karena kalau healingnya gimana? Ya healingnya dengan aku harus melewati grieving moment itu yang aku sedih dahulu itu, yang nangis kayak gila. Tapi nanti setelah itu aku bisa, misalnya apa yang aku mau lakukan, misalnya makan, nggak perlu inget diet, atau ya itu tadi traveling gitu. Tapi kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi ya, untuk misalnya traveler yang tipenya mellow kayak aku nih, kalau kayak Mara, tipe yang kayak Mara kan traveler lebih mudah ya. Kalau tipe mellow nih kayak aku, better sih healing hatinya dulu deh, daripada hatinya masih berarakan. Nah aku termasuk yang waktu tuh lagi berarakan. Terus habis itu aku langsung traveling, jadi kayak nggak puas-puas gitu loh. Jadi kayak pengen cari gitu. Padahal nggak ada yang dicari,
aja sih gitu. Jadi setelah traveling itu pun juga jadi aja gitu sih. Tapi bagusnya Hana tuh ya, Hana tuh maksudnya jadi Hana tuh mengenali diri sendiri, tahu kalau misalnya Hana tuh cara healingnya gimana. Menurut gue sih itu hal yang paling penting buat orang-orang ya. Yang penting harus tahu cara healing diri sendiri, karena pasti beda sama semua orang lainnya. Gue kan juga beda sama orang lainnya, Hana juga beda. Jadi paling penting ya lo harus tahu diri lo sendiri sih. Kalau misalnya lo nggak tahu, mungkin ya coba baca-baca buku psikologi juga kayaknya banyak ya kalau kayak gitu. Bener-bener. Kan banyak yang ngasih guidance yang lo harus gimana, kan banyak tuh yang step-step kayak gitu. Psikologi yang ngasih tahu kan. Ya nah, betul. Tiap orang beda-beda ya, jadi ya lakukan aja sih yang menurut lo cocok gitu. Soalnya daripada kita nggak ada media untuk iya kan. Iya bener Itu banget. Bener banget. Emang kayaknya harus ada selalu tempat yang lo bisa tempat atau cara yang lo bisa meluapkan semuanya itu gitu. Iya benar. Kalau di luar negeri ada ya kayak AA counseling gitu. Nah kalau menurutku penting banget loh ada kayak broken heart counseling gitu. jadi one group gitu rame-rame discussion about their gitu feeling, terus itu penting banget sih ya kan. Tapi yang waktu gue pergi ke Bali rame-rame sama temen gue juga waktu itu ada yang baru putus juga, sama kita semua single sih waktu itu. Jadi itu tau gak sih? Jadi itu kayak ngerasa semuanya ada yang punya pacar satu tapi nggak ngaruh gitu. Tapi jadi kayak ngerasa kayak kita senasib gini-gini. Jadi itu kurang lebih kan jadi kayak si ini kan itu kan. Ngerasa cerita sama ya orang-orang yang lo bisa percaya aja gitu. The last question. Is there something you would like to say to your ex? Misalnya dia tiba-tiba random gitu ya, ngelihat channel. Ngeri banget. Ya kebetulannya gue sama ini kalau putus juga nggak pernah yang putus berantem gimana ya, yang nggak putus baik-baik nggak pernah sih. Tapi ya mungkin gue berterima kasih aja ya sama mantan. Kalau gue nggak putus sama mereka, kalau gue nggak, ya gue sama mereka nggak sama-sama let go gitu, gue pasti nggak bakal ada di tempat gue yang sekarang ini sih. Karena setiap keputusan gue putus sama ini, terus gue pacaran sama ini itu semuanya keputusan gitu. Jadi ya journey gue emang melibatkan anda semua mantan. Jadi ya karena gue ngelaluin sama mereka juga gue bisa ada di sini sekarang tuh. Sekarang gue udah married, udah ketemu laki gue juga. Ya karena gue udah ngelewatin itu semua, jadi nggak ada yang gue sesali sih. Jadi terima kasih sudah letting me go. Thank you next. Thank you next. Bener banget, thank you next. But for me, my message for my ex, thank God we broke up. So the way I rebound to one country to another that makes me having 31 countries so far. Oh gila. Alright, Mana, thank you so much for your sharing. It's already sama-sama. It's already 20 minutes. Okay. Thank you, it's been fun. Alright, so traveler, thank you for watching us. Bye bye.